Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang berharap memiliki harta yang berlimpah, apalagi di zaman yang semuanya serba uang. Seluruh kebutuhan dan keinginan harus diperoleh dengan uang. Sayangnya banyak orang lupa gara-gara harta tak sedikit yang nestapa. Lantas sebenarnya apa orientasi dasar hidup kita? Bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu jangan diperalat oleh harta dunia. Ada Ustadz Rahmat Jafar atau lebih akrab disapa dengan panggilan Abi Raja. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Asy-Syams, Al-Azhar, Al-Ikhlas yang semuanya berasal dari Desa Poowo, Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Ada juga penyuluh agama Islam Bone Bolango, juga Majelis Taklim Al-Istighfar, Kelurahan Dembe 2, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Abi, tema kita pada hari ini menarik, yaitu jangan diperalat oleh harta dunia. Nah sebenarnya hakikat dari harta dalam pandangan Islam itu seperti apa? Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yang saya hormati Bapak Ibu para anggota Majelis Ta'lim yang hadir di majelis ini, insyaallah saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya dan dilunasi utang-utangnya. Amin. Paling kencang doa yang ketiga itu ya. Mengenai hakikat harta. Ya. Harta ini adalah sesuatu yang bernilai. Dari sisi definisinya, harta itu adalah yang dzukimah, yang memiliki nilai. Yang tidak memiliki nilai, maka sebenarnya tidak disebut harta. Ya. Tidak ada orang yang tertarik dengan benda yang tidak bernilai. Ya. Tapi kalau dia memiliki nilai, maka dia disebut harta. Dan harta adalah sesuatu yang banyak terulang di dalam Al-Quran tentang mal, ya. Innama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta kalian, anak kalian, ya. Banyak sekali Allah menyebutkan tentang harta dalam Al-Quran. Dan itu semuanya adalah mengingatkan kepada kita semua hati-hati dengan harta. Allah tidak pernah memuji dalam Al-Quran satu kali pun tentang harta. Hampir semuanya adalah celaan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Coba lihat al-mal wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya adalah perhiasan dunia. Ya. Allah tidak menyebutkan tentang akhirat, masalah harta. Ya. Diingatkan innama amwalukum wa auladukum. Ya, fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Ya, cobaan bagi kalian. Ya. Nah, harta ini harus diwaspadai. Boleh kita mencari harta, boleh kemudian kita ingin mengumpulkan harta, tapi tidak boleh terpedaya dengan harta. Ya. Bahkan orang-orang di antara manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitungnya, ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Malan, jama'a malan wa'addada. Tapi kalau dari hukum tajwidnya jama'a malan wa'addada. Malan itu artinya harta. Ya, alladzi jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa'addada, dan sibuk menghitungnya. Setelah sibuk menghitungnya, sibuk lagi mencarinya. Setelah itu tidak ada waktu untuk beribadah dan dia terpedaya dengan hartanya. Ya. Yang harusnya dia memperalat harta untuk mendapatkan akhirat,
Ini sebaliknya, justru dia diperalat oleh hartanya sehingga menjadi budak dunia. Dan dia jauh dari akhirat dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada lagi, ya, alhaakumut takatsur. Itu juga tentang peringatan kepada kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Wahai manusia, kalian telah dilalaikan oleh memperbanyak harta, mengumpulkan harta, memperbanyak keturunan. Alha itu artinya dari kata lahwun. Lahun itu kesia-siaan. Ya, alhaakumut takatsur, mengumpulkan harta, memperbanyak harta dan keturunan telah melalaikan kalian daripada mengingat Allah, menyembah Allah, mengingat akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai tiba-tiba kalian sudah masuk ke dalam kubur. Ilahi amaiti mata dalam kubur. Selama ini sibuk hemo pehu harata, sibuk lo harata, mereka ni harata, mau sombongi Allah harata. Hatta zurtumul, tiba-tiba mata dalam kubur mata talua oleh mungkar dan nakir. Di lo tabia gara-gara harata, di lo puasa gara-gara harata. Ini peringatan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah yang sering kita baca. Cuma memang karena jarang kita maknai terjemahannya, makanya meskipun dibaca tiap malam di bulan Ramadan, banyak yang tidak tahu artinya. Ya, Al-Haqqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Peringatan semua tentang harta. Lalu bagaimana sikap kita terhadap harta? Apakah dengan mendengarkan ayat ini, oh sudah Pak Ustadz, pulang rumah saya kasih Pak orang itu harta. Ini saya pe-usaha ini sudah, saya bilang Pak itu kasih tinggal jo. Ternyata mau topotala boti harata. Bukan begitu. Kita harus mengumpulkan harta. Tapi sikap kita terhadap harta itu yang harus dievaluasi. Ya kan? Boleh kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Seorang muslim bukan ingin kaya, tapi harus kaya. Kenapa muslim harus kaya? Karena banyak sekali beban-beban syariat yang membutuhkan modal harta. Betul. Mau naik haji, pakai apa? Uang. Uang bagian dari harta. Mau suka memperbanyak pahala umroh, modalnya harta. Pengen mendapatkan istana dalam surga, caranya gimana? Bangun masjid, modalnya harta. Ingin bersama Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatimi kahatain. Di hari kiamat berdiri berdampingan dengan Nabi, tidak ada jarak. Ini Nabi, ini dia. Bagaimana caranya? Santuni anak yatim, pakai harta. Yang menjadi masalah bukan hartanya, tapi sikap kita terhadap hartanya itu. Ini dapat harta lalai, dapat harta sombong. Tetambah sadiki lebar teras, sombong. Tetambah sadiki isi kios, sombong. Tak ganti merek otak, sombong. Itu yang jadi masalah. Adapun Anda gonta-ganti merek mobil, perluas rumah, perbanyak isi kios, toko, dan itu tidak masalah. Yang penting tidak membuat Anda lalai dari Allah dan tidak membuat Anda sombong. Itu intinya. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana mengelola harta itu semua, kekayaan itu semua untuk akhirat. Karena dia adalah sarana, bukan tujuan. Ya, harta itu ingat bukan tujuan tapi sarana. Namanya sarana berarti ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bahagia di akhirat. Sarananya dengan harta. Oh, saya ingin mendapatkan surga yang lebih luas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Saya harus berinfak. Berinfak dengan apa? Dengan harta. Tidak mungkin dengan hati. Sebenarnya kita ini suka infak tapi tidak ada uang. Jadi bahwa kita peperasannya kita infak. Tidak mungkin. Ya kan? Jadi semuanya membutuhkan harta. Dan ini adalah dikaitkan atau ditentukan dengan sikap. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah kemudian memberikan gambaran atau memberikan anjuran kepada kita semua. Orang yang ingin mendapatkan akhirat jangan sampai meninggalkan dunia. Sebagaimana Allah mengingatkan yang ingin mendapatkan dunia jangan sampai melupakan akhirat. Allah itu Maha Adil. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan carilah kebahagiaan untuk negeri akhiratmu. Boleh silakan beribadah untuk akhirat.
Apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kamu juga punya kebutuhan di dunia. Maka carilah untuk kehidupan duniamu. Kamu punya istri, tanggung jawab untuk menafkahi istri. Punya anak, tanggung jawab memberikan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal kepada anak-anak. Itu semuanya berhubungan dengan harta. Bukan dengan perasaan. Ya kan? Mau kasih bahagia istri juga ada dengan harta, ada juga dengan perasaan. Tapi harta juga menentukan. Jangan bilang sama istri, ya pokoknya ngana harus bahagia dengan kita biar miskin begini. Yang penting kita perasaan bahagia dengannya. Bagaimana istri kemudian mau bahagia kalau misalnya tidak bisa makan? Ya kan? Bagaimana anak-anak mau bahagia dengan kita kalau misalnya mereka tidak punya pendidikan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal? Ya, jadi harus diseimbangkan. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan tentang harta ini. Orang yang terlalu sibuk mencari harta kemudian membayangkan bahwa harta dunia itu adalah segalanya. Dia bilang, "Mad dunya 'alal akhirati illa mislu ayyaj'ala ahadukum usbu'ahu fil yammi." Tidaklah dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Mau cari tahu perbandingannya, kata Nabi, itu seperti seseorang menyelupkan jari telunjuknya ke laut, lalu dia angkat. Ada yang nempel? Ada, sedikit basah. Perbandingan antara dunia dengan akhirat seperti lautan dan air yang menempel di ujung telunjuk kita. Masya Allah. Oh, itulah perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Dunia itu cuma yang nempel di ujung telunjuk. Adapun yang tertinggal itu di lautan, itulah akhirat. Makanya sering Allah motivasi kita supaya tidak lupa akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita semua bahwa man kanatil akhirati hammahu. Siapa yang menjadikan akhirat itu tujuannya, menjadikan akhirat itu obsesi tujuan hidupnya. Apa dia bilang? Man kanatil akhirati hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Kalau dia menjadikan akhirat sebagai tujuannya, orientasi hidupnya, maka Allah akan turunkan di dalam hatinya kecukupan. Ghinahu, kekayaan. Ghina itu kekayaan. Allah turunkan kekayaan di dalam hatinya. Dan karena itu ada istilah kaya itu di hati. Ya, kaya hati. Meskipun dia sederhana, meskipun hartanya pas-pasan, tapi dia kaya hati, dia suka memberi dengan keterbatasan dia. Ya, dia merasa cukup. Meskipun dia tinggal di rumah pas-pasan, mobil yang sederhana, ya, motor yang sederhana, bukan mewah. Uang yang gaji berkecukupan, tapi dia anggap semua itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena dia merasakan kekayaan. Allah turunkan kekayaan di dalam hatinya. Itu yang disebut dengan qanaah, ya, merasa cukup dengan yang sedikit dan bersyukur dengan yang banyak. Coba bandingkan Bapak Ibu sekalian, di saat yang bersamaan ada orang yang kaya raya. Rumahnya bertingkat-tingkat, ya. Uangnya berlipat-lipat. Walaupun sayang tidak pernah sholat. Tapi karena dia rakus dengan dunia dan melupakan akhirat, kekayaan yang begitu banyak membuat dia stres. Kenapa? Merasa miskin terus. Ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan tidak ada mengingat akhirat, maka Allah akan jadikan di kedua matanya itu kemiskinan. Miskin terus, penuh makaya, merasa tetap miskini. Ada yang begitu kan? Ada. Tidak puas. Sudah dikasih ini, pengen itu. Dikasih ini, pengen itu. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, muslim yang taat, yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah dan menjadikan akhirat tujuannya, dunia sebagai sarananya, maka subhanallah meskipun sedikit Allah turunkan rasa kaya di dalam hatinya. Ya. Walaupun orang berandai-andai lebih bagus kaya juga di dunia, gitu ya. Kaya di dunia kemudian diolah semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang punya harta, ya, jangan terpedaya dengan harta dan jangan sombong dengan harta, jangan tertipu dengan harta.
berpikir bagaimana menjadi orang cerdas, memaksimalkan harta yang ada sekarang yang Allah titipkan ini untuk akhirat. Contoh, kalau masih punya suami, kita punya ibu punya harta sendiri. Suami kan tidak boleh intervensi sama harta ibu. Itu harta ibu. Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah, ibu punya penghasilan atau peninggalan harta warisan dari orang tua. Maka itu harta ibu. Nah, kalau ibu diamkan, tidak dikelola untuk akhirat, ketika meninggal suami dapat 1/2 kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak. 1/4 dari 1 miliar berapa? 250 juta. Oh, maraga-raga itu maupun kali ulangi itu. Sementara ti ibu ya masuk kubur tidak sempat menikmati harta itu dan tidak bisa menikmati hasil dari pengelolaan harta itu di akhirat. Itu maksudnya, ya. Bapak-bapak juga punya harta, ayolah ya, sekali-sekali berinfak untuk masjid, untuk panti asuhan. Kelola harta kita ini untuk kepentingan akhirat. Walaupun kalau bapak-bapak diberikan kepada keluarga semuanya pun itu sudah untuk akhirat. Karena 1 dinar nilainya yang kita berikan kepada istri dan anak-anak, 1 dinar itu kurang lebih 4.250.000. 4.250.000 itu ya. Madidu miliar 5 juta. 4.250.000 itu sudah senilai dengan 1 dinar. Pahalanya lebih baik kata Nabi daripada jihad di jalan Allah. Jadi kalau kasih nafkah sama istri, nak kasih uang jajan kepada anak-anak, itu semuanya bernilai di sisi Allah untuk akhirat. Tapi kalau untuk ibu-ibu tidak punya kewajiban untuk membiayai rumah tangga. Ya, maka ayo berpikir untuk akhirat. Kasih mana panti asuhan, mana anak yatim. Anak yatim yang tidak tinggal di panti asuhan, coba ibu jadi ibu asuhnya. Kasih misalnya tiap bulan 200.000 atau 250.000. Atau kalau musiman, sepatunya misalnya harus ganti. Nanti kalau rusak ganti lagi, tasnya ganti. Begitu, ibu punya ladang amal tersendiri. Supaya kalau meninggal harta itu sempat bermanfaat dan pahalanya akan dipanen di akhirat. Gitu ya. Jadi seperti itu, mungkin sekedar pengantar, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti akan kita kembangkan di diskusi nanti. Masya Allah, sangat menarik penjelasan Abi pada hari ini. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hamid Saleh dari Majelis Taklim Asy-Syams Desa Powo. Menarik sekali materi kita pada kesempatan ini terkait dengan harta ya. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Yang pertama, tadi sudah dikatakan bahwa banyak Al-Quran yang melarang kita untuk menimbun harta. Bahkan diancam oleh Al-Quran seperti pada surat At-Taubah dan Al-Humazah. Nah, yang perlu saya pertanyakan di sini, bagaimana kita itu dikatakan tidak menimbun harta, ya? Perspektifnya kita, dari harta itu ada beberapa perspektif, ya. Satu ibadah, kemudian adalah ujian. Nah, supaya kita tidak dikatakan rakus pada harta ini, ya, supaya kita juga tidak diancam oleh azab Allah, ya. Ya, bagaimana triknya kita supaya tidak menimbun harta. Kemudian bagaimana kita batasan kita dalam menumpuk harta. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BKB, pertanyaan dari Pak Hamid Saleh. Batasan disebut seseorang yang menimbun harta. Baik. Atau ketika seseorang tidak menimbun harta. Apa
kategorinya atau bagaimana teorinya begitu ya. Yang pertama, dia tidak memasukkan harta itu sampai ke dalam hati. Jadi harta itu cukup di genggaman tangan saja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Orang-orang Indonesia itu kalau ke Saudi, ke negeri Arab sebagian besarnya, itu akan terheran-heran. Kenapa? Karena yang punya mobil misalnya, sebut saja mobil A begitu yang paling mewah, dia ugal-ugalan di jalan sama dengan bos, sama dengan penguasa jalan. Ternyata mobil yang dia banggakan ini di Saudi itu dipakai untuk ngangkut makanan kambing dan onta. Di padang pasir. Ya, yang 4x4 itu, gardan muka belakang itu di sana cuma dipakai untuk ambil makanan kambing dan sapi atau onta. Mereka pakai balapan di padang pasir, Pak. Mereka tidak begitu rusak langsung dimasukkan ke tempat besi tua. Karena di sana itu tidak ada istilah rusak perbaiki, tidak. Rusak langsung antar di tempat penumpukan mobil-mobil tua. Tapi kalau di Indonesia punya mobil yang sedikit mewah pun marah-garagai. Ya, kita senggol sedikit langsung marah-marah, sama dengan apa kan? Kena mobilnya marah kemudian sampai mau menyerang orang yang mencederai mobilnya. Gitu. Jadi tidak sampai memasukkan ke dalam hati, cukup sampai di genggaman tangan kita. Yang kedua, diolah, dimaksimalkan, diinfakkan di jalan Allah. Ya. Salah satu kewajibannya adalah bayar zakat. Orang bayar zakat itu sesungguhnya dia termasuk orang yang tidak menumpuk harta. Bayar zakat karena dia tahu kewajibannya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Dia sadar bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang yang harus dia tunaikan, yang harus dia berikan. Jika tidak, dia memakan harta yang haram. Itu orang tidak bayar zakat itu dia memakan harta yang haram. Karena ada hak orang yang dia makan di situ meskipun itu hasil dari usaha tangannya sendiri. Zakat ya. mal mungkin Abian. Zakat mal. Ya. Zakat mal. Kalau sedekah tidak, karena sedekah itu adalah kerelaan, hukumnya sunnah. Tapi secara hukum sosial dia tetap dihukumi orang bakhil. Kaya raya, bayar zakat, tapi tidak pernah berbagi, memberi kepada tetangga. Biasanya secara hukum sosial orang ini dianggap bakhil. Iya kan? Bakhil bahasa Arab, cuma diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya bunggil. Ya, bunggil bin pi'its. Bunggil wa pi'ita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana konsep dan teori yang dipraktekkan oleh para ulama adalah alla yahzana bil mawjudi wa alla yafrah bil mawjud wa la yahzan bil mafqud. Orang ya kalau sudah tidak bahagia dengan apa yang ada. Maksudnya dia banyak harta tapi dia tidak terlalu senang-senang juga dengan harta itu. Wa alla yahzan bil mafqud. Kemudian ketika hartanya hilang dia tidak terlalu bersedih. Artinya harta ini cuma sampai genggaman, tidak sampai di hati. Ada dia tidak terlalu euforia, tidak terlalu bahagia, hilang pun dia tidak terlalu bersedih. Ya, ini ciri-ciri orang yang kemudian tidak terpedaya dengan harta dan tidak mengumpulkan harta. Tapi kalau harta sedikit kemudian dimasukkan ke hati, maka dia akan merasa sombong dengan harta yang sedikit itu. Coba lihat, orang kan tidak harus kaya dulu jadi sombong kan? Ada orang yang punya harta sedikit tapi lebih sombong daripada orang kaya raya. Ya. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena berhubungan dengan hati. Makanya kenapa harta tidak boleh dimasukkan ke hati? Karena sedikit pun dia bisa jadi sombong. Sama dengan Qarun. Qarun itu bukan orang yang paling kaya. Cuma salah satu dari orang yang paling kaya. Tapi ada yang lebih kaya dari dia. Cuma kenapa dia yang diabadikan ceritanya dalam Al-Quran? Karena dia masukkan ke dalam hati. Dia sombong dengan hartanya. Lalu dinasihati oleh teman-temannya. La tafra innallaha la yuhibbul farihin. Bos, jangan sombong. Japoti sombongi mau topotala. Ya? Apa dia bilang? Jangan sok alim. Jangan sok suci. Nggak usah nasihati saya. Saya ini sombong memang pantas sombong karena saya kaya. Itu kata Qarun. Nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Mulai dari ayat 76. Dinasihati lagi. Kamu kaya karena Allah yang kasih kekayaan. Apa dia bilang? Tambah marah dia. Dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, kalian salah semua. Saya ini kaya karena saya pintar.
Dia mengeluarkan Allah dari usahanya. Dia mengeluarkan campur tangan Allah dari harta kekayaannya. Dia anggap itu karena semata-mata skill dan keterampilannya. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita ini tidak sadar mengikuti jejaknya Qarun. Contoh apa? Saya ini kaya karena saya magister apa? Saya kaya karena saya sarjana apa? Saya kaya karena saya punya usaha apa? Padahal usaha itu adalah sarana, pintu rezeki di mana Allah memberikan kekayaan kepada kita. Punya banyak usaha sekalipun, gelar tinggi sampai profesor, kalau Allah tidak kasih rezeki tetap begitu harta kita. Allah tahan rezekinya, hartanya, tidak akan kaya kita. Coba lihat, tidak selamanya kecerdasan, ijazah, gelar akademik berbanding lurus dengan kekayaan. Ada orang yang ijazahnya cuma SD, tapi harta kekayaannya, isi ATM-nya lebih banyak daripada yang profesor doktor. Betul. Iya kan? Nah, itu yang dilupakan oleh Qarun. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentang kekayaan ini sebetulnya berhubungan dengan hati. Zuhud itu sikap yang dihasilkan dari hati, ya. Maka pastikan harta kita cuma sampai di tangan. Ya, la tafrah bil mafqud wala tahzan, la tafrah bil mawjud wala tahzan bil mafqud. Jangan bergembira berlebihan dengan yang ada dan jangan terlalu bersedih dengan yang hilang. Allahu taala alam bisawab. Berarti Abi, ketika kita ingin membeli baju yang bagus, kendaraan yang layak, itu tidak termasuk ancaman menumpuk harta. Tidak. Ya? Orang membeli baju yang bagus, orang membeli kendaraan yang mewah, kalau tidak sampai di dalam hatinya dia tidak masuk ancaman. Dia tidak masuk ancaman. Jangan, bukan berarti kemudian ibu-ibu setelah pelajari zuhud di pelajaran hari ini atau di kajian hari ini langsung pulang mau babili kamarin kain-kain yang sama dengan karung goni. Babili kain kita terbuat dari karung goni supaya kelihatan zuhud. Jangan. Ini berkaitan dengan kenyamanan juga, ya. Yang penting tidak masuk ke dalam hati. Cuma memang harus diwaspadai. Kadang-kadang orang sombong itu karena harta. Contoh misalnya, kadang-kadang setan bisik, songanape batik yang paling gagah hari ini, songanape jilbab yang paling gagah hari ini. Ada kan bisik-bisikan seperti itu? Masuk di gedung dia merasa, kayaknya kita pe baju yang paling gagah ini hari ini. Ini hati-hati juga, ya. Jadi mesti diwaspadai. Kayaknya di reuni ini kita pe oto yang paling gagah. Hati-hati bisikan setan. Tapi kalau tidak dimasukkan ke dalam hati, dia tidak peduli otonya yang paling bagus atau tidak, ya. Mobilnya yang paling butut atau tidak, di reuni atau di perkumpulan, cuek dia karena dia tidak dimasukkan ke dalam hati. Dia tidak iri dengan orang, naik kamari oto yang sampai pasar-pasar, oto yang bagus, mewah. Dia mobil butut. Ya dia tidak peduli dengan itu. Karena dia sadar bahwa masalah sarana kehidupan ini adalah fungsi, ya, bukan gaya. Contoh misalnya, fungsi mobil apa? Tidak kehujanan, tidak basah ketika hujan, tidak panas ketika matahari, sinar matahari. Itu fungsi mobil. Artinya mobil dengan tipe apapun sudah cukup. Disyukuri. Disyukuri, tidak harus dengan mobil yang furniturnya bagus, kemudian fasilitas interiornya lebih bagus, mewah. Tidak harus. Karena bicara mobil adalah bicara fungsi. Gitu. Baik? Masya Allah. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Hamid. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsir Abdullah dari Majelis Ta'lim Al-Azhar Desa Po'o Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya langsung pertanyaan. Bagaimana dengan harta uang yang ditinggalkan oleh orang tua sesuai amanah untuk digunakan dengan hal-hal yang baik? Tapi untuk berikutnya, uang tersebut dia tidak gunakan ke hal-hal yang tidak baik. Itulah pertanyaan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempergunakan harta waris, Abi, dalam hal-hal yang baik. Iya. Jadi itu wasiat, tapi bukan dalam bentuk harta. Wasiatnya adalah bagaimana menggunakan harta itu untuk kebaikan. Nasihat. Nasihat. Bukan wasiat harta, karena ahli waris tidak punya wasiat, ya.
Kemudian ternyata anak tersebut menggunakan harta peninggalan alias warisannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Pertama, dia melanggar nasihat. Yang kedua, dia melanggar syariat itu sendiri. Menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Ya. Tanpa nasihat dan wasiat dari orang tuanya pun dia tidak boleh menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Misalnya ya, setelah pembagian warisan dia pakai modal untuk usaha judi online, ya kan? Atau misalnya judi offline. Judi offline seperti apa Ustaz? Seperti togel, ya. Togel misalnya offline itu. Atau misalnya untuk usaha minuman khamar, minuman keras, bikin bar, di situ ada minuman-minuman keras. Itu tidak boleh, meskipun tidak ada wasiat, dia sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan harta kita ini kan akan ditanya di hari kiamat. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu infakkan? Dua pertanyaannya, dari mana ke mana? Dari mana kamu dapatkan? Caranya benar tidak? Oke, benar. Waktu kamu infakkan kemana? Ke yang diridhoi atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pastikan harta kita dari cara yang halal, sumbernya halal, zatnya halal, kemudian menginfakkan di jalan yang benar. Ya, Allah taala alam. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Laraga dari Majelis Ta'lim Al-Istighfar, Kelurahan Dembe 2, Kota Gorontalo. Pertanyaan saya, jabatan juga adalah harta dunia, Pak. Ya. Sesuai dengan topik kita pada hari ini. Jadi jabatan juga adalah harta dunia. Sehingga orang tergila-gila untuk mendapatkan jabatan ini. Sampai-sampai mereka menghalalkan segala cara. Contohnya apabila kita akan mendapatkan jabatan dengan membagi-bagi uang, kita mendapatkan suara seperti pada pemilihan, kita mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan jabatan. Nah, pertanyaan saya, apakah apabila kita sudah terpilih, apakah gaji yang kita terima itu halal untuk kita makan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini serangan fajar ya. Kalau di Pileg dan Pilpres ini namanya serangan fajar. Tapi baru-baru bukan serangan fajar lagi, sampai serangan isya, fajar, duha. Karena menjelang TPS pun masih bagi-bagi uang ya. Jadi serangan duha, bukan lagi fajar. Kalau fajar waktu subuh. Ya, ada juga yang setelah itu serangan jantung. Karena sebanyak yang keluar dia kasih-kasih tidak terpilih ya. Pertanyaannya adalah, karena ini dia untuk mendapatkan jabatan. Taib. Jabatan itu menjadi sarana dia mendapatkan uang. Dia digaji karena dia punya jabatan itu. Dan karena dia pikir dengan gaji yang dia dapatkan dari jabatan itu besar, maka dia juga berani buang modal yang besar. Tapi sekarang coba dihitung. Gaji anggota dewan berapa per bulan? Akumulasi misalnya tambah dengan tunjangan kerja, perjalanan dinas. Kemudian dikali 12 bulan, dikali 5 tahun. Taib, berapa yang harus terkumpulkan dan berapa yang dia buang untuk modal mendapatkan suara dan jabatan itu? Banyak yang mengatakan tidak sebanding Pak Ustadz. Lebih banyak pengeluaran daripada gaji yang nanti akan dia terima. Yang dia buang itu cash. Yang akan dia terima nanti cicil. Berarti kan dia tidak bisa, iya kan? Dia tidak bisa menikmati. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah gaji yang dia terima dari hasil jabatan seperti itu, mendapatkan jabatan dengan bagi-bagi uang, disebut dengan money politik, kalau bahasa agamanya adalah riswah, menyogok, ya, apakah berkah, halal atau tidak? Jawabannya tidak berkah, haram. Sesuatu yang diperoleh dari cara yang haram, maka hasilnya haram atau halal? Haram. Taib, ayam itu, ayam boleh dimakan? Boleh. Boleh. Tapi saya jepit di pintu, gepet di pintu, haram atau halal dimakan? Haram. Jabatan itu harusnya Anda boleh nikmati, gajinya juga boleh halal Anda nikmati. Tapi caranya yang tidak benar,
maka gaji yang Anda dapatkan dari jabatan itu juga menjadi haram. Dan tidak berkah, demi Allah tidak berkah. Saya punya teman, sudah mau 4 periode dia terpilih. Ya, dia cerita, Ustadz, dia bilang sudah mau 4 periode ini, harta saya begini-begini saja, bahkan banyak yang hilang. Kolam saya ada ikannya dicuri orang, kandang saya sapi hilang satu persatu dicuri orang, usaha saya bangkrut semuanya. Ya, dia curhat, tanahnya banyak terjual, tiap mau maju itu ada harta yang terjual dan tidak kembali sampai periode berikutnya. Lalu di mana yang diharapkan? Oke, kalau bicara misalnya jabatan pengabdian, oke. Tapi kita juga harus mengabdi dengan cara yang berkah. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, harta ini penting. Ya, baik kita dapatkan dengan usaha atau dengan jabatan. Kalau usaha seperti berdagang itu berkah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dan para ulama bahwa rezeki yang paling besar pintunya dan paling banyak pintunya ada dari perniagaan atau perdagangan. Tapi kalau cara berdagangnya haram, hasilnya juga haram. Sama dengan jabatan tadi. Contoh, ya, jual dengan cara menipu. Ya, timbangan yang harusnya 1 ons yang harusnya 1 kilo tinggal 8 ons. Iya kan? Hasilnya haram. Takarannya dikurangi, haram. Yang sudah 10 kali mati, dia bilang baru 1 kali mati ikannya, haram. Ya kan? Atau ini, segar ini bu, enggak usah pilih-pilih, sama semua ini, ternyata dicampur, haram. Karena dia tidak jujur. Jadi semua itu halal tadinya menjadi haram karena caranya. Jabatan itu halal sebetulnya, gajinya juga boleh, berkah, tapi menjadi haram dan tidak berkah karena cara mendapatkannya. Ya. Masya Allah. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Bapak Ibu, masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sunarti Taha. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Bone Bolango. Saya di sini berangkat dari satu pertanyaan tentang harta. Bagaimana batasan harta seorang orang tua yang memberikan harta kepada anak angkatnya, dan apa disebut wasiat, warisan atau hibah, dan batasannya sampai di mana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan harta untuk anak angkat, Abi. Untuk anak angkat. Taib, anak angkat itu dia sampai kapanpun tetap orang asing dan tidak akan pernah dinasabkan kepada kita. Meskipun dia ponakan. Jadi anak angkat tidak akan merubah status dia sebagai orang asing. Dia tidak berhak mendapatkan apapun dari peninggalan orang tua angkatnya kecuali dengan 2 jalur. Yang pertama adalah hibah, yang kedua wasiat. Jadi anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Hibah. Jelas? Tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi karena dia sudah diambil dari kecil, kemudian dibesarkan, dan cinta kasih sayang kita juga sudah sama dengan anak-anak lain, anak kandung, maka kita memberikan kepadanya dengan 2 jalur. Pertama hibah, 2 wasiat. Apa perbedaan hibah dan wasiat? Hibah itu di masa hidup kita. Nanti misalnya ada rumah, kita buatkan rumah atas nama kita, kemudian kita hibahkan ke dia, balik nama misalnya. Langsung balik nama semasa kita hidup. Tapi kalau wasiat, maka tidak diterimakan kepadanya kecuali setelah kita mati. Oleh karena itu kalau wasiat butuh keterangan
hitam di atas putih dan materai. Supaya semuanya percaya. Ya, tidak ada yang bisa menggugat. Karena kalau cuma diwasiatkan hanya perorangan begini, nanti anggota keluarga lain menggugat, nanti tidak kuat secara hukum perdata. Secara hukum perdata, karena kita di Indonesia diatur oleh hukum. Maka kalau ada wasiat mesti ada hitam di atas putih. Tapi kalau hibah kan di masa hidup. Jadi masih boleh balik nama kalau orang tuanya masih ada. Tidak ada yang bisa protes. Yang menjadi masalah itu adalah wasiat setelah mati kan dieksekusi. Gitu. Adapun anak kandung adalah ahli waris, mereka tidak berhak mendapatkan wasiat. Dua mereka dapatkan dengan dua cara maksudnya. Pertama adalah warisan, yang kedua hibah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak orang Gorontalo juga kepada anaknya yang ahli waris, dia juga berwasiat. Ini tidak benar. Nabi sudah memberikan kaidah umum, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu dia mendapatkan harta dari jalur warisan. Tidak usah tambah lagi dengan wasiat. Semua double. Double. Contoh misalnya apa? Pokoknya kalau di papa mati, ini rumah dengan tanah ini jatuh ke anak yang paling adik, anak yang paling kecil, yang perempuan. Bungsu. Yang paling bungsu. Ada begitu di sini? Ada. Sudah jadi tradisi Gorontalo itu. Kalau anak bungsu perempuan maka rumahnya jatuhnya ke dia, otomatis itu. Berarti menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Itu tidak boleh. Meskipun orang tua berwasiat, ya, hitam di atas putih, ditandatangan di atas materai, dia minta dibacakan di hari duka, tidak wajib dibaca di hari duka. Boleh dibatalkan berarti. Boleh dibatalkan. Itu batal demi hukum. Sebetulnya waktu dia menulis itu batal, tidak sah. Karena dia melanggar syariat. Nah, jika dieksekusi wasiatnya apalagi dibaca, malah menjadi beban untuk si mayit ini. Dia akan disiksa dengan itu. Maka keluarga jangan lagi membacakan dan tidak usah lagi mengeksekusi itu. Fahamkan kepada adik bahwa itu adalah harta warisan yang harus dibagi ke semuanya. Oke? Cuma karena mungkin biasanya di Gorontalo yang paling banyak mendampingi orang tua di masa tuanya dan di masa sakitnya adalah yang paling bungsu, maka dengan dasar itulah kasih sayang orang tua sudah. Toliolo boti bele, toliolo boti harata, boti huta, karena dia yang paling banyak orang. Yang kakak-kakak so sibuk dengan keluarganya, itu maksudnya. Maka harus difahamkan, rumah yang ditinggalkan ini meskipun adik belum mendapatkan hibah. Biasanya orang tua merasa ngana sodapa, jadi dia yang belum dapat, so dia punya ini. Tidak boleh. Karena yang diberikan di masa hidup itu bukan warisan, tapi hibah. Kalau yang satu dapat hibah, yang lain juga harusnya dapat hibah. Cuma karena yang adik, yang bungsu ini belum dapat hibah, maka kita yang sudah dapat hibah juga tahu diri. Kumpulkan, bilang begini, seharusnya itu di rumah masih ada 3 KP harta no. Karena itu adalah warisan. Cuma karena ngana yang belum dapat hibah, dan ngana yang paling dekat dengan tipapa ba urus, maka torang semua ikhlaskan, torang punya bagian itu untuk ngana. Begitu selesai. Yang penting tahu dulu bahwa saya punya bagian di warisan itu. Begitu caranya. Supaya boti bele boti budel jamo dehut taweo tidak minta jual. Ya kan? Kalau Ustadz saya ingin menyelamatkan rumah ini sebagai budel supaya ada tempat berkumpul tiap Idul Fitri. Caranya bagaimana? 5 bersaudara, ada salah satu yang paling banyak uangnya, dia ambil itu rumah. Bagian saudara-saudaranya dia bayar, akhirnya rumah itu jadi dia punya. Nanti berkumpul di situ kalau Idul Fitri. Supaya tidak jatuh ke orang, kan sayang kalau dijual. Ya, supaya jelas itu tidak jadi budel dari generasi ke generasi, maka dibagi, selesaikan di waktu kita masih hidup. Jangan sampai berganti generasi, sepupu dengan sepupu yang baku rampas. Akhirnya babaku tikam. Padahal diselesaikan di kalangan yang bersaudara ini. Jika tidak selesai di situ, pasti generasi berikutnya. Sepupu dengan sepupu, kita pe mama punya ada di situ, kita pe papa punya juga ada di situ. Akhirnya berantakan persaudaraan. Allah Ta'ala alam bisawab. BKB, kembali ke pertanyaan Ibu tadi terkait wasiat bagi anak angkat. Bolehkah mewasiatkan seluruh harta? Tidak boleh. Meskipun dia satu-satunya anak yang kita angkat, tidak ada anak kandung kita, ya, tidak ada saudaranya, maka yang paling besar wasiat kepadanya sepertiga, paling besar. Sisanya sepertiga dari harta. Sisanya kalau misalnya tidak ada ahli waris lain, ke baitul mal, dalam hal ini adalah harta negara. Tidak boleh diambil semua. Ya. Makanya negara juga jangan tamak. Ya. Kadang-kadang ada yang tidak punya ahli waris, itu hartanya masuk ke negara.
Contoh misalnya, tidak ada lagi ahli waris kecuali anak ini, anak yang anak angkat. Toib, harta 1 M. Maka diwasiatkan kepadanya berapa? 300 Sepertiga. 300 berapa? 300 juta lebih. 300 juta. Ya, cuma itu. Selebihnya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Atau kalau ada saudara-saudara, berarti saudara-saudara lain juga menjadi ahli waris karena mereka tidak terhijab. Oh, panjang pembahasan tentang warisan Bapak Ibu sekalian ya. Saya pelajari warisan ini S1 S2 saya ya. Jadi tidak mungkin disampaikan dalam waktu yang singkat seperti ini. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samsia Bouta dari Majelis Taklim Al-Istighfar Kelurahan Dembe 2 Kota Utara. Pertanyaan saya, bila ada harta yang kita peroleh atau yang bersumber dari hasil riba, apa bisa kita gunakan untuk ibadah umroh atau haji? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Abi? Ya. Apakah bisa menggunakan harta dari hasil riba untuk haji dan umrah? Soal bisa ya bisa, tapi apakah boleh atau tidak itu pertanyaannya kan? Kalau bisa kan bisa saja dipakai, tapi boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, hukumnya tidak boleh. Haram hukum. Orang yang terpaksa atau memaksakan diri berangkat haji dan umrah dengan menggunakan cara yang haram, tidak harus dari riba ya, dengan cara menipu, mencuri, atau bawa utang baru tidak berbayar ya, coba blokir akun ya, madungga itu dalam mahutu dalala bahu ya. Contoh ya. Itu kan haram karena dia sudah tidak bayar itu utang. Maka ketika dia mulai talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, nada munadin, akan turun malaikat menyeru kepadanya, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik di sini, tidak ada kebahagiaan untukmu di haji dan umroh ini. Ya. Kenapa? Zaduka haramun, bekal yang kamu pakai haram dari sumber riba misalnya. Ya, rahilatuka haram, ongkos pesawat yang kamu pakai dari riba. Ya, apalagi wahajjuka ma'zurun, dan hajimu berdosa, bukan berpahala, ma'zurun berdosa. Ya, jadi tidak boleh ibu-ibu. Pastikan kalau berangkat haji maka sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan harta yang haram. Saya hampir 10 hari ini, hampir tiap malam ceramahnya itu pemberangkatan haji. Dan saya menyampaikan beberapa pesan, diantaranya adalah mau berangkat haji usahakan tidak meninggalkan utang. Ya, selesaikan utang piutang. Kenapa? Tidak ada jaminan kita masih bisa kembali lagi. Oke? Sehingga mati di haji, mati langsung masuk surga. Tidak terkendala gara-gara utang piutang. Nah, setelah saya ceramah ada satu ibu yang tanya diam-diam, Ustadz, bagaimana dengan fenomena sekarang? Orang berangkat haji malah membuat utang. Malah meninggalkan banyak utang itu. Ya, saya bilang selama tidak dari utang yang haram. Contoh utang haram apa? Pinjaman 10 juta, kembalikan 15 juta. Itu untuk haji ya. Ya, taib. Masya Allah, insya Allah bisa difahami Ibu ya. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ruti Abdullah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Powo Barat, Kecamatan Kabila. Pertanyaan saya, ada beberapa harta yang wajib dizakati, yang antara lain adalah harta hasil pertanian. Bagaimana seandainya hasil pertanian itu diairi dengan memerlukan biaya, kira-kira berapa persen zakatnya, dan apabila hanya memerlukan air hujan atau tidak dengan biaya, berapa persen zakatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi, terkait zakat pertanian ini Bi. Baik, kalau pertaniannya dalam prosesnya membutuhkan modal, seperti modal pengairan dan lain sebagainya, maka dia zakatnya 5%. Ya, adapun yang dengan tada hujan, dengan air tanpa modal, maka Nabi kata fi ma saqatis sama'u usyur. Kalau pakai hujan 10%. Berarti lebih besar, ya. Kenapa ini 5%? Ya karena memang so banyak yang keluar. Ya, basewa mesin, bak beli bensin, macam-macam kan? Ya, basewa orang.
Tapi kalau dengan hujan tanpa mengeluarkan uang maka lebih besar lagi, 2 kali lipat, ya 10%. Gitu Ibu ya? Ya. Masya Allah, bermanfaat Ibu insya Allah ya. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati Lawani dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Poho Barat. Langsung saja ke pertanyaan. Apakah perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan? Pertanyaan kedua, jika suami meninggal, apakah orang tua berhak mendapat warisan? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara harta peninggalan dengan warisan, Bi? Harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan itu adalah harta warisan. Ya kan? Tapi semua harta warisan adalah harta peninggalan. Ya kan? Misalnya harta peninggalan kerajaan, tidak tahu siapa DP ahli waris, berarti bukan harta warisan toh. Tapi kalau harta warisan so pasti peninggalan. Itu. Kemudian apakah orang tua mendapatkan warisan ketika anaknya meninggal? Oh, ceritanya ibu punya suami, kemudian meninggal suaminya, maka apakah orang tua mendapatkan warisan? Wajib, orang tua itu dalam semua keadaan tidak terhijab. Ingat, ahli waris yang so pasti mau dapat tidak mungkin terhijab ada 6. Ayah, ibu, suami, istri, anak, laki-laki, perempuan. Atau kalau mau disingkat yang anak, laki-laki, perempuan boleh 5 berarti. Ayah, ibu, suami, istri, anak. Ini ahli waris yang sampai kapanpun tidak mungkin terhalangi. Wajib dapat. Otomatis gitu. Otomatis dapat. Yang dilihat keadaannya mau dapat atau tidak itu apa? Saudara, ya. Apalagi? Paman, nenek, bibi, nenek, kakek. Nenek kakek kapan dapat? Ketika orang tua so tidak ada dua-dua. Maka tidak ada lagi hijab yang menghalangi mereka dapat. Jelas? Tapi yang 6 tadi so pasti dapat. Baik. Masya Allah, insya Allah bisa difahami Ibu. Makanya mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang di mana-mana yang banyak dikeluhkan adalah suaminya kaya raya, meninggal semua istri menguasai harta suaminya. Orang tuanya dua-duanya tidak dapat apa-apa. Ini istri yang durhaka, berdosa. Dia memakan harta orang tuanya. Atau sebaliknya, begitu meninggal DP anak, DP orang tua mentang-mentang itu anaknya, dia kuasai semua hartanya. Istrinya tidak dikasih, anak mantunya ini tidak dikasih. Kan perasaan juga pergi meminta. Iya kan? Apa kalau pergi meminta dia bilang kan, dia jawab kan, bumail nikahi, bumail nikahi. Jadi jauh hakku sama sekali. Ini juga berdosa. Karena si istri berhak mendapatkan 1/4 kalau mereka tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Yang paling sering itu suami, yang meninggal perempuan, istri, baru istri ini memang orang kaya, baru DP orang tua langsung kuasai itu harta. DP suami ini cuma 1 bulan datang kawin, jadi perasaan sekali pergi. Jangankan 1 bulan, tidak sempat malam pertama, cuma begitu akad tiba-tiba meninggal ini perempuan, langsung dengan akad nikah itu dia berhak dapat 1/2. Ini sang suami. Tapi karena perasaan, orang bilang kan Ustadz pemail nikah, ya behelungahulap atau mah mau hile harata. Ini yang jadi masalah di Gorontalo, Pak. Ya, ini harus dipahamkan. Baik. Baik, kami kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan tinggal nanti disebarluaskan ya, karena Bapak Ibu sekalian banyak yang membutuhkan ilmu-ilmu seperti ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la haulana wa la bainana ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائجنا في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas waktunya, Abi. Ya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rahmat Ja'far atau Abi Raja
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Asyams, Al-Azhar, Al-Ikhlas, penyuluh agama Islam Bone Bolango, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Istighfar. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.